Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Sudah ada ayam goreng. Berarti ini generasi baru sudah. ini. Iya. Jadi itu yang selalu jadi kami punya menu kesukaan itu biasanya makan malam. Pada saat makan itu kita harus bisa menikmati makan. Menikmati Iya. makanan. Iya, betul. Oke. Menikmati waktu saat Waktu makan. saat makan. Menikmati makanan itu Makan sendiri. iya. Kesadaran penuh akan Benar. itu. Kenapa? Dari situ kita akan punya kemampuan untuk menghargai makanan itu sendiri dan jeripaya orang yang menghasilkan itu. Menghasilkannya. Halo, selamat sore Lawa Manggarai di mana saja berada. Kembali dari Araga dan In di Ruteng dalam podcast Haju Ara. Garden. Haju Ara ya, Oke. dan hashtag podcast kami bilang Haju Ara, artinya berbagi inspirasi di bawah pohon ara. Gitu, Oma. Berbagi inspirasi di bawah pohon ara. Sore ini saya bersama dua orang tamu saya. Yang pertama di tengah Mama Tin. Lalu yang kedua ada Pater Migi. Pater Migi. Oke. Nah, sore ini kita ngobrol sedikit tentang pengasuhan dari meja makan. Ya, pengasuhan dari meja makan. Ini agak berat ya. Pengasuhan dari meja makan itu seperti apa? Nanti kita bahas, tetapi di awal podcast ini saya mengucapkan terima kasih untuk Om Martin yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Mamanya terima kasih sudah datang. Sama-sama. Yang kedua, Pater Migi. Ini Pater Migi saya paksa kemarin, Oma. Paksa ke sini. Ya, sebenarnya masih pesta tadi hari ini. Tetapi karena saya paksain, jadi hari ini bisa Masih ikut bersama kita di sini. Jadi terima kasih ya, Pater ya. Sama-sama. Pertama-tama, Mama Tin. Ya, Mama Tin coba, Mama Tin apa dulu? Perkenalkan dulu kepada kami. Kira-kira Mama Tin cerita tentang Mama Tin sendiri. Ya, Mama Tin kan guru ya. Ya, jadi mungkin ceritakan, perkenalkan dulu kepada kami. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Justina Hibur. Suami Adi Gaguk. Oke. Saya mempunyai 8 orang anak. Dan 12 cucu. Oh, beda satu saja kami saya bilang. Oke. Iya, dari 8 orang anak, 4 orang anak kandung. 2 laki-laki yang pastor semua dengan 2 perempuan. Ini yang bungsu. 2 laki-laki pastor semua. 2 laki-laki pastor semua. Oke. Oke, Luar lanjut. biasa, ya. Oke, Iya. terus Oma, terus. Dari 8 mereka 4 anak piara. Oke, ya. Ada 1 laki-laki dengan 3 perempuan. Sudah bekerja semua. 1 bidan, lalu 1-nya guru, Oke. 2-nya ibu rumah tangga. Sudah berkeluarga semua dan sudah punya anak semua. Sudah punya anak Iya. semua. Dari Lalu, 8 itu iya. Sekarang Mama Tin mempunyai 12 cucu. Cucu, iya. Oke. Dari 4 Luar anak biasa. kandung, Ya. baru 1 cucu. Oh, oke. Ya, tapi itu kan semua anak Iya, loh, anak, Mama iya. Tin. Iya. Oke. Lalu Mama Tin dulu bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai guru. Pensiunan guru. Pensiunan guru, tamatan SPG Setia Bakti. SPG Setia Bakti ya. Tahun 1980. Aduh, kami Sudah di mana? jadi guru 1980. 80, iya. Oke. Pahlawan tanpa tanda Lalu, jasa. Iya. iya.
sama dengan saya punya bapak. Bertugas juga berpindah-pindah. Sebelum Sebagai guru bertugas berpindah-pindah. Ya, sebelum pegawai negeri, saya 1 tahun ikut saudara di SD KRI Biameste, guru komite dengan gaji Rp5.000 1 Tahun bulan. 80. Tahun 80. Gaji Pater, gaji Rp5.000. Ini sekarang kita dapat permen 12 buah. 12 buah ya. Ya, 12 Iya. bungkus. Bergantung permennya. Kalau permen sugus mungkin 20. 20 ya, lebih banyak, betul. Iya. Lalu Oke. setelah nikah tahun 1981, saya mengikuti suami ke Oke. Latung. Pater tahu Latung itu di mana? Latung Cima- artinya Cibal jagung, tapi tidak tahu. Nama kampung, Nama Latung itu di Cibal kampung, Barat. iya. Oh, siap. Kampung Latung. Lalu di situ juga jadi guru komite 1 tahun. Kebetulan Bapak Adi ketua komite, saya gampang sudah masuk. Oh, jadi guru oke. komite. Ya. Oh, luar. Itu, ya. Lalu tahun 1982 saya diangkat jadi PNS dan lahirlah yang sulung Romo Beben. Oh, lahir Romo Beben di Kalau Romo Beben Latung. nonton. Di Latung. Oke. Mama stop dulu di situ dulu. Ya, sekarang ke Pater. Siap. Pater ini orang-orang mana ya? Saya Bukan orang South Amerika ya? Bukan. Bukan, Kalau dia dari kulit dan rambut orang langsung tahu ini bukan Amerika. Ini hancur-hancuran. Saya campuran atau trennya mereka bilang mungkin blasteran ya. Blasteran. Oke. Timor Leste, Dili, dan Timor Barat, Keva. Ya, Bapak Keva, Mama Timor Leste, Dili. Oh, Mama Timor Leste. Iya. Berarti dari Mama mungkin ada Portugalnya juga. Ada, makanya mungkin saya dapat hidungnya saja mungkin. Rambut dan yang lainnya Bapak semua itu. Ya, Oke. Timor Barat, oke. Oke. Terus kalau Mama 8 orang, kami 9 orang bersaudara. 9 orang Oke. bersaudara. Oke. 9 orang bersaudara. Puji Tuhan, yang lainnya sudah pada kerja semua. Saya anak keempat. Masuk biara dan ada adik suster anak ke-6 dia juga masuk biara. Jadi dari 9 orang kami 2 orang yang dipersembahkan juga. Berarti luar biasa kita punya narasumber hari ini ya. Mama Tin mempunyai 2 anak yang pastor, terus Pater Migi, saudarinya Pater Migi, suster ya. Ya. Dan Oke. dua-duanya tugas di Manggarai sini. Tugas Manggarai. Iya. Pater sudah lama di Manggarai juga. Saya sudah 5 tahun. Sudah 5 5 tahun. tahun di Berarti sudah bisa bahasa Manggarai sedikit ya. Poli Pater ya? cakwe-cakwe. Cakwe-cakwe. Tombo, hang, hemu, becur, toko. bisa. Toko. Oh ya, oke. Tetapi saya mau tanya, Pater sekolahnya dulu di mana? Oh iya. Jadi saya sampai tingkat SMP, makanya SMP kelas 1 saya di Timor Leste, di Dili. Timor Leste. Waktu itu masih Waktu Timur. masih bagian dari Indonesia. Iya. Terus pergolakan kami putuskan untuk mengungsi ke Keva. Oke. Dan di sanalah saya merampungkan saya punya studi sampai masuk biara, sampai tabis, pokoknya semuanya di tanah air Indonesia tercinta. Oke. Gitu. Saya mau tanya satu hal, Pater. Yang berperan dalam keluarga Pater, mama atau bapak? Yang paling berperan masing-masing mereka mainkan posisinya sendiri, artinya Oke. perannya sendiri-sendiri. Kalau dalam hal iman, kalau banyak orang lihat ke mama, kami justru bapak. Ya, Bapak jadi yang lebih berperan mengarahkan Pater untuk menjadi rohaniwan. Yap. Oke. Jadi itu bapak, mama waktu masuk biara, aduh mungkin 20% dia setuju, 80-nya dia Support tidak. dari mama 20%. 20% saja. Jadi baru 100%-nya itu saya dapat waktu saya tabis diakon di Manila, Filipina. Jadi Tapi mama waktu itu ikut ke Manila. ikut mama, Oh, luar bapak biasa, oke. dengan kakak yang ketiga. Jadi Oke. mereka datang ikut tabisa. Saat itulah mama merelakan saya sepenuhnya Untuk 100% menjadi pastor. Ya, begitu. Luar biasa, luar biasa. Ini sesuatu yang menarik. Nah, sekarang kita kembali ke tema podcast kita. Apa tadi, filosofi meja makan lah, artinya Siap, pengasuhan anak dari meja makan. Nah, sekarang saya mau tanya Mama Tin dulu. Pengasuhan anak dari meja makan tentunya
berhubungan dengan cara makan, tradisi Ya, makan. betul. Mungkin bisa Mama Tin menceritakan tradisi makan dari kecil sampai sekarang. Bagaimana dulu tradisi orang Manggarai ketika berkumpul bersama-sama, cara makannya seperti apa dan tema-tema pembicaranya seperti apa ya, Mama? Dari dulu sampai sekarang. Ya, terima kasih. Ya, Mama Tin. Kami dalam keluarga itu, saya punya bapak pegawai golongan kecil, mama ibu rumah tangga, Ya, petani. ya. Kami 8 bersaudara, 5 perempuan, 3 laki-laki. 5 perempuan, 3 Tiga laki-laki. laki-laki. Iya. Oke. Lalu dengan gaji kecilnya bapak bisa menghidupi kami. Bukankah hanya kami 8 orang lagi di dalam rumah? Ada lagi anak-anak dari keluarga dekat. Ya, ya, ya. Dan pada saat itu kita bayangkan saya lahir 7 Januari 1960. 7 Januari 1960. Iya. Saya 6 Januari. Aduh. Oh. Oke, tahun 60. Tahun Oke. 60. Ya. Bagaimana kita bayangkan kehidupan keluarga pada saat itu. Ya. Jadi kami ini walaupun anak pegawai, Ya. tetap kerja seperti biasa, seperti anak-anak lain. Ya. Pulang sekolah, cari kayu. Pulang sekolah cari kayu Cari api. kayu api, ya. Habis itu cabut rumput di kebun dan lain-lain. Lalu pada saat makan, Yo. menyiapkan makanan dulu. Sebelum ke sekolah itu kami punya mama suruh harus cari sayur. Bukan sayur yang seperti sekarang, sayur daun singkong. Lalu tumbuk memang, sehingga mama di belakang tinggal masak saja. Sebelum pergi sekolah, iya. cari sayur dulu. Iya. Dan ditumbuk memang. Memang. Setelah itu sayurnya Mama yang masak. Mama yang masak. Iya. Oke. Karena sekolah jauh dari rumah, kami sekolah di SDK Pagal 2. Oh Iya, iya, itu, iya, iya. iya. Jalan kaki belum Jalan aspal kaki. dari Pir Tapi ke kan ada Pagal. jalan potong, Mama toh? Iya, ada jalan potong ke Peso. Jalan tikus. Jalan Iya, tikus. Iya, ada Oke. jalan potong ke Peso. Dari Peso baru Ke langsung ke SD SD Pagal Pagal 2. Pagal 2. Lalu pada saat malam baru kami makan bersama. Karena pagi bapak itu hanya minum kopi pergi kantor. Lalu mama kadang-kadang ke kebun, kadang-kadang di rumah. Oke. Iya. Ya. Pulang sekolah juga tidak bersamaan pulang sekolah. Oke. Kami 8 orang itu tidak bersamaan, ada yang masih kecil. Oh iya. Iya. Lalu dari 8 orang itu saya anak ketiga. Jadi saya yang sepertinya bertanggung jawab untuk Adik-adik yang adik-adik. lain, Iya. ya. Itu. Saya anak pertama perempuan. Lalu pada saat makan itu karena bukan hanya 8 orang anak tadi, Ya. ada lagi keluarga yang lain. Jadi mama itu masak nasinya pas-pas saja. Nah, kami disuruh sebelum makan nasi itu harus goreng jagung dulu. Oh, goreng jagung dulu sebelum makan nasi. Sebelum makan nasi. Heeh. Cemu katang tada tetua. Olong hang Nasi dilatung itu sebagai penutup, penutup jadinya. ya. Oh, itu. jadi Sebagai jagung dessert. dulu. Jagung dulu. Sebagai Oh, penutup. oke. Jadi berapa kali goreng jagung itu kan makan rame-rame, makan duduk melingkar, Iya. makan rame-rame itu jagung dengan makan dengan sayur ya daun ubi kayu tadi Daun yang ubi kayu. dibumbui dengan apa saja dan serai. Oke. Gitu ya. Dari pada saat makan itu kami ditunjuk memang bergilir siapa yang bagi nasi sebentar. Jadi Setelah makan jagung, setelah makan jagung, bagi piring, Bagi piring. masing-masing pegang piring. Lalu ada giliran yang bagi nasi, Bagi nasi. supaya sama rata. Jadi duluan senduk dulu bapak mama punya, lalu baru kami makan. Iya. Saat umpamanya saya yang bertugas untuk bagi nasi, Bagi nasi. saya deretkan piring itu. Umpama kalau 10 orang, kami 10 orang, Piringnya 10. Iya. Jadi satu senduk dulu
berjejer itu piring. Kalau sayurnya ambil masing-masing. Jadi kalau sudah 1 sendok masih ada itu nasi, lalu tambah lagi. Syukur kalau lebih dari 2 sendok itu nasi, 2 sendok makan nasi. Sendok Syukur nasi. kalau 2 Lebih. sendok nasi yang agak yang Iya itu nasinya. Iya, karena sudah kenyang dengan makan jagung. Jagung. tadi. Oke, Ada ya artinya Iya. kan nasi itu seperti dessert ya sekarang Iya, ya. betul. Makanan penutup. Makanan penutup ya. Oke, Iya. Lalu oke. Bapak tua itu karena orangnya rileks. Iya. Kalau itu kenal dengan Om Kasmir Sakir, Iya. seperti itu dia. Bapak Kasmir. Jadi sementara cerita ada yang baku ganggu, ada yang apa, karena di situ juga ada anak dari tanta, bisa olok-olok gitu, akhirnya rame. Oke. Itu begitu sudah setiap sampai saya tamat kelas 6, masuk SMP Pagal juga. Iya. Tahun SMP Negeri Pagal. tahun 75 baru saya masuk SPG. SPG Setiabakti tadi itu. Iya. Oke. Karena kami dulu kena dengan perubahan kurikulum, Oke. sehingga kami dapat 3,5 tahun. Oh, waktu SPG-nya. SPG-nya Oke. itu. Oke. Tadi waktu makan bersama itu, Ite masih ingat apakah makannya di meja Tidak, atau di bawah? itu tadi saya bentang tikar, bentang duduk tikar. melingkar, Duduk ya. melingkar, Duduk ya. melingkar. Nah, selama makan itu kan tahun 60-an Iya. ya. Gitu ya. Kira-kira topik apa yang dibicarakan? Mungkin Ite masih ingat waktu itu. Iya. Biasanya Selain guyonan tadi itu. Biasanya dulu pegawai dulu kalau pergi tagih pajak itu selama 1 bulan. Oh, Bapak. Oh, oke. Jadi dia berpesan dia bantu mama urus kebun. Oke. Biasanya begini. Kami punya mama itu pintar. Oke. Bapak titip uang untuk orang kerja. Tapi mama mempekerjakan kami. Oh, luar biasa. daripada kasih Kasih orang orang, uangnya iya. lebih baik Itu, dikerjakan iya. sendiri. 8 orang. Oke. Jadi Oke. uang yang bapak titip itu mama pergunakan untuk belanja yang lain, untuk kebutuhan di dalam rumah. Iya. Jadi kami yang kerja. Nah, pada saat makan bersama itu, Mama, siapa yang paling makan paling belakang? Tidak ada Tidak yang makan ada. dia. Semua sama, Karena sudah sama-sama. bagi sama rata tadi. Oke. Jadi Oke. setelah makan itu ada memang yang bertugas untuk cuci piring, Oke. cuci periuk atau Oke. apa. Jadi bagi tugas. Karena pada zamannya itu tidak ada tempat tidur. Tidak, ya, Jadi, belum ada tempat tidur ya. itu. Setelah itu, setelah makan, ya Bapak bilang belajar sudah. Oh, belajar. Ambil buku masing-masing. Iya. Berarti tradisi makan di meja makan itu menurut pengalaman Dite mulai kapan? Sudah berbentuk meja, bukan iya. duduk di bawah lagi. Kalau pengalaman saya sejak saya nikah. Oh, tahun Ya. 80. Tahun 80. 80-an. 82. Oh, tahun Kalau 80 saya tamat ada meja tetapi ya tidak sering digunakan itu meja, ya. hanya untuk hias saja itu meja makan. Cari tempat masing-masing untuk makan. Oke. Tetapi ada Iya, tempat, ada sudah meja, iya, meja iya, makan. ada. Baik. Nah, bagaimana di Timor ini, Pak Teh? Oke. Apakah makannya juga seperti yang di Manggarai tahun 60-an itu, bahwa duduk bersama-sama di atas tikar, makan jagung dulu, terus makan nasinya itu sebagai penutup. Iya. Memang saya mau bersyukur, berterima kasih untuk arah podcast, karena Juara Podcast, karena menghadirkan 2 generasi yang berbeda. Iya, itu dia. Ini luar biasa. Makanya kalau waktu saya dengar kata dari ceritanya Mama, memang ini jauh berbeda dari generasinya kami bersama dengan kami punya orang tua. Jadi waktu kalau kami di Timor, ya saya dibesarkan di keluarga yang sudah makannya di atas meja. Sudah di atas meja. Dan harus bersama-sama selalu dari pagi sampai sore. Oke. Bapak, mama, mereka pegawai semua, guru.
Tapi puji Tuhan mereka punya jam mengajar, jam kerjanya itu sama dengan kami karena mereka guru SD semua. Oke. Satunya kepala sekolah, satunya guru biasa. Jadi saat pagi Mama jalankan tugasnya seperti biasa, bangunkan kami, mandikan yang kecil, yang besar mandi sendiri dan seterusnya. Bapak siap diri dan kemudian Mama sudah masak duluan dibantu dengan satu kakak dan semuanya sudah di atas meja. Dan kita langsung duduk pelingkar, sudah tahu posisi kita di mana dan kita duduk makan di meja, bersama. Iya, bersama. 8 orang saudara Pater tadi dengan Bapak Mama. Iya, waktu itu adik yang 2 cewek belum lahir. Belum lahir, oke. Jadi cuman kami berenam. Berdelapan. Oke. Ya. Menu apa yang Pater ingat? Yang paling tunggu-tungguin biasanya. Biasanya waktu anak kecil kan, kapan nih makan daging ya? Karena masih terbatas waktu itu kan Mama Tinto. Iya benar. Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Sudah ada ayam goreng. Berarti ini generasi baru ini. Iya. Jadi itu yang selalu jadi kami punya menu kesukaan itu biasanya makan malam. Karena ayam goreng biasanya ada yang namanya ayam, ada daging ini babi atau apa itu adanya saat malam. Kalau siang biasanya kadang seperti tempe tahu, ada menunya sendiri. Makanya mungkin nanti akan jalan ke sana, tapi makanya saya waktu masuk biara saya tidak kaget begitu. Karena di keluarga sudah dia punya metodenya sudah hampir seperti itu, menunya diganti terus makannya pun bersama-sama seperti itu. Jadi saya tidak terlalu kaget. Memang rata-rata dimanapun biasanya makan malam yang bersama-sama ya karena rutinitas kita biasanya orang pergi pagi kerja sudah itu siang juga waktunya tidak menentu dan kecenderungan malam baru bertemu dan sepertinya kita berada dalam satu rumah bersama-sama dan kita makan bersama. Saya sendiri mempunyai pengalaman yang sama. Mungkin tidak beda jauh dengan Mama Tin. Nah, waktu kecil ya memang belum ada meja makan tahun 70-an. Lalu perkembangannya begitu cepat. Tapi yang intensnya mungkin anak-anak waktu itu mulai makan di meja makan karena masuk seminari. Itu pengalaman saya ya. Tahun 80-an masuk di seminari dan makan bersama. Jadi memulai bersama-sama dan banyak sekali hal-hal yang bisa diceritakan. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang menurut Ite, Mama Tin? Apakah Ite masih makan bersama di meja makan bersama-sama dengan keluarga atau seperti apa sekarang? Oh iya, kalau sekarang berbeda dengan zaman saya masih kecil dulu. Lebih khusus lagi pada saat sudah berkeluarga, karena kita tahu keluarga baru itu seperti apa. Benar. Lalu belum mempunyai anak, kita hidup dengan atau tinggal dengan anak-anak karena banyak kami di kampung banyak lagi anak keluarga karena rumah dekat dengan sekolah, anak-anak bisa tinggal di rumah supaya bisa ke sekolah. Biasanya yang paling pas untuk makan bersama itu kalau dulu anak-anak masih kecil makan siang, tetapi Bapak tidak ada. Bapak kadang-kadang keluar tugas luar, kami sendiri. Tetapi setelah anak-anak besar sudah biasa makan bersama di meja makan. Oke. Iya. Tapi sebagai orang tua itu kan penting. Sebagai orang tua, menurut Mama Tin, kira-kira pesan-pesan apa yang cocok disampaikan pada saat makan? Tunggu dulu, kita harus minum dulu sedikit ya, sambil minum. Sambil minum dulu ya.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Nah, kan banyak sekali strategi orang tua. Iya. Strategi biasanya kan Pak Tirto, strategi Iya, orang betul, tua betul. kapan dia harus menyampaikan satu hal kepada anak-anaknya. Kadang orang tua tidak sempat atau masih menunggu. Oh, tunggu pas makan enak baru saya kasih tahu nanti. Betul. Langsung Tunggu setuju. makan enak dulu baru nanti saya bagaimana Oma, ada pengalaman seperti itu? Iya. Kalau pengalaman saya, kebetulan saya seorang guru. Oke, seorang guru ya. Biasanya di sekolah itu pendidikan yang pertama adalah rumah, dari rumah. Biasanya kami di rumah pelajaran yang pertama berdoa. Walaupun tidak dengan kata-kata atau kalimat, perbiasakan anak-anak itu sebelum makan tanda salib. Oke. Yang kedua, di situ juga kita bercerita, kita makan enak hari ini. Oh, menggugah mereka Iya, dulu, anak-anak iya. dulu bahwa kita makan enak ya. Makan enak. Ada triknya. Iya, harus makan sayur. Oh, setelah makan Iya. enak baru dikasih tahu mereka harus Harus makan sayur. harus makan sayur. Tidak boleh buang nasi. Tidak boleh buang nasi. Oke. Lalu biasanya sejak kecil mereka perbiasakan bagi tugas untuk cuci piring. Oke. Setelah makan sebentar. Setelah makan cuci ya, piring. Sebelum belajar harus yang bertugas harus cuci piring dulu. Sehingga setelah selesai makan, anak-anak itu mereka rame-rame angkat piring, cuci piring, baru ambil buku. Dan peranannya Bapak Adi di dalam rumah, dia yang walaupun saya guru, tetapi dia yang mendidik anak Lebih itu banyak lebih banyak supaya bisa baca, supaya bisa berhitung. Kadang-kadang dia beri les lagi anak-anak, karena banyak anak sekolah tadi dalam rumah, bukan hanya anak sendiri. Iya. Setelah anak-anak sendiri sudah besar, sudah sekolah, sudah SD, jadi tidak asing lagi untuk berbicara. Lalu kata-kata yang terakhir yang biasa Bapak omong itu, didik anak-anak itu, yang pertama ada 3 hal. Oke. Tidak boleh main hujan,
Tidak boleh main hujan. tidak boleh Oke. berkelahi, Tidak. tidak boleh naik kayu, naik Oh, pohon. tidak boleh manjat pohon. Tidak Sampai boleh manjat sekarang pohon. yang laki-laki itu tidak bisa manjat pohon. Oh, termasuk Romo berdua Iya, itu. iya, Tidak bisa. tidak bisa. Iya. Karena Karena sudah itu dilarang. Sudah, iya, karena Oke. itu sudah dilarang. Hmm. Nah, walaupun mereka pergi cari kayu, tapi tidak boleh panjat. Bawa-bawa saja. Ah. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Itu Oke. hal-hal yang fatal kalau itu didapat. Mhm. Lalu bermain hujan. Karena kadang-kadang anak laki-laki Biasa senang nakal-nakal, main, iya. main bola di hujan. Kalau kami di rumah itu tidak boleh. Jadi sambil makan bercerita, Bapak biasa cerita kalau dia pulang dari mana-mana cerita apa. Cerita pengalaman Iya, Bapak iya. waktu bertugas. Iya, Oke. begitu. Tetapi kalau umpamanya anak-anak melakukan kesalahan, apakah waktu yang tepat untuk menegur mereka itu saat makan atau bagaimana? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh saat tidak boleh menegur anak Iya, saat iya, makan. iya. Oke. Ada oke. saat tertentu untuk bisa mendidik anak. Itu Oke. tidak boleh pada saat makan. Tidak boleh saat sehingga makan, tidak ya. mengganggu Ya. selera makannya anak-anak. Benar. Oke. Tetapi waktu itu kira-kira kebiasaan apa yang mengganggu anak-anak untuk kurang pada saat makan benar-benar menghayati makan. Apa kira-kira yang mengganggu mereka? Iya, seingat saya tidak ada. Tidak ada karena Tidak ada. belum ada Iya, handphone, belum ada apa belum ada mungkin. handphone. Betul-betul mereka menikmati makan, bukan seperti sekarang satu sendok nasi lihat HP. Satu konten. Nanti kita bahas itu, Mama Tien. Tetapi dalam perjalanan itu kira-kira yang berperan utama pada saat makan itu siapa? Yang berperan? Iya, Bapak? kadang-kadang saya Atau sendiri, Oke, kadang-kadang Bapak. Yang angkat ngaji geceing. Ya, Angkat ngaji. biasanya Bapak yang. Bapak selalu Bapak yang ini ya Sama angkat. dengan bapak saya. Oh, Iya. Pak Tirjuhat. Iya, Gitu. Itu Bapak marah besar kalau anak-anaknya Tidak malam berdoa? tidak berdoa. Oke. Tidak Oke. berdoa. Itu dia marah betul sampai dia mati. Oke, berarti setiap kali makan dalam kondisi apapun selalu berdoa. Oke, sekarang kita kembali ke Pater. Pater, ada satu hal yang diingatkah dari Bapak Mama kira-kira pada saat makan dulu Bapak saya pernah berpesan apa atau Mama saya pernah berpesan apa untuk saya mengenai makan itu sendiri? Iya, yang pertama seperti tadi saya dengar Mama juga sudah singgung, menghargai makanan itu sangat penting. Jadi Bapak dan Mama itu selalu ingatkan supaya makan itu harus habis. Dan itu makan harus habis, ya. selesai. Artinya kalau ambil sesuaikan dengan kemampuan. Kalau setelah selesai makan baru mau tambah tidak apa-apa. Tapi jangan ambil dan kemudian tidak habiskan. Itu mereka larang sekali. Artinya itu tindakan ajaran yang saya lihat langsung dari orang tua, bapak, mama, dan juga kakak-kakak saya sampai sekarang kalau libur kita kunjung mereka ke rumah, mereka lanjut teruskan itu tradisi. Itu bagus. Menghargai makanan. Menghargai makanan. Iya, itu Oke. yang selalu saya ingat, tidak pernah lupa. Jadi kalau saya sudah ambil di piring berarti itu harus habis. Oke. Begitu. Jadi itu Menghargai makanan. Nah, Iya. ya dan makanan itu biasanya menyunya. Nah, selain nasi apa tadi? Sayur juga Mama tadi bilang. sayur, ya itu harus sayur. Kalau kita di Timor Leste waktu itu pagi biasanya kita ya bubur kacang hijau, terus ditaruh susu begitu, susu cair. Atau ya, tapi itu tadi hanya itu ke sekolah selalu begitu yang saya ingat. Terus ada makanan khas kami punya di sana seperti di sini kalau kompiang kita di sana paung. Itu paung roti khas dari Timor Leste. Jadi itu roti kalau kita makan keras sekali, dia 6 kali lipat lebih keras daripada ini kompiang. Jadi sambil makan kalau ada anjing datang bisa pakai toki dulu lanjut makan. Jadi keras memang dia, makanya kenyang coba. Begitu. Iya.
Nah, ini mungkin satu hal yang menarik juga. Saya ingin tahu saja. Iya. Selain menu makanan tadi, selain cara makan, Iya. waktu makan. Waktu Waktu makan. makan. Sekarang oke, bolehlah Pater dulu. Waktu makan itu berapa menit atau berapa jam dulu? Oh, kalau kami di rumah biasanya kalau makan malam itu waktunya lebih panjang. Lebih panjang. Ya. Oke. Jadi kalau makan siang biasanya lebih cepat karena setelah itu ya kita harus beres-beres semua, Iya. bantu mama untuk cuci piring dan lain sebagainya. Kemudian wajib istirahat siang. Terus kalau wajib, waktu malam itu yang panjang waktunya. Jadi biasanya kalau ada masukan, ada apa saja yang pengajaran dari orang tua itu momennya itu biasa selalu malam, makan malam. Iya. Iya. Jadi kalau ngomong tentang waktu, ya itu relatif. Kalau pagi Relatif, kami ya. harus cepat Iya, karena ke sekolah. Kecuali kalau pagi hari Minggu itu kita bisa lebih lama karena kami biasa ambil misa kedua karena di Timor Leste kami ada 5 misa di katedral Oke, kan kita waktu oke, itu. oke, Jadi kita selalu ambil oke. misa kedua jadi waktunya lebih panjang. Makan siang juga sama, tidak terlalu lama tapi makan malam itu durasi waktunya lama. Jadi semua pesan amanah atau apapun yang mau dikasih tahu dari orang tua itu saat malam itu. Begitu. Ya memang itu tadi kita sudah ceritakan bahwa memang secara umum makan malam itu Betul. selalu lama. Lama, Ya. betul. Sekarang kita berbicara dengan kondisi sekarang. Siap. Ya ini mungkin yang menarik dan menjadi poin utama pembahasan kita sore hari ini. Ya. Sekarang Mama kalau makan sekarang dengan siapa di rumah? Oh, dengan anak-anak. Dengan anak-anak, Ada. dengan cucu-cucu juga. Tidak. Oh tidak. Ada anak dari keluarga. Oke. Satu Tinggal. yang SMA, 4 yang mahasiswa. Oh, 4 mahasiswa. Masih banyak. Oke. Nah, bagaimana Om Mama Tin melihat kondisi sekarang? Apakah masih seperti dulu atau apa bedanya dulu dengan sekarang? Oh, kalau dulu itu tadi Ya. kita bagi-bagi Bagi nasi, ya. Kalau sekarang kan sudah pakai magic. Magic jar. Bisa Oke. ambil sendiri. Bisa- ambil ambil sendiri di ya. situ baru kita makan sama-sama. Makan sama-sama. Oke. Tapi tradisi yang tidak pernah ditinggalkan apa, Mama Tin? Berdoa. Oke, berdoa. Oh, iya. Apalagi kalau Iya. Romo turun. Romo ada, tambah lagi. Tambah lagi. Oke, lebih lama lagi doanya. Ya. Dan Pasti. sekarang karena saya sakit, Iya. saya harus makan jam 7. Yo, Karena cepat, ada lebih obat awal. ada Iya. obat yang makan minum sebelum Sebelum makan, ada yang sudah makan. Iya. Jadi jam 7 harus sudah makan. Ya, tetapi yang Mama Tin lihat perbedaan yang mendasar, bagaimana orang dulu makan bersama-sama, lalu sekarang dengan adanya media sosial, handphone, kira-kira menurut Mama Tin itu bagaimana? Iya, kalau saya lihat Apakah ada keprihatinan atau Itu, atau masukan apa gimana? kadang-kadang saya marah. Marah. Iya. Oke. Jam makan kita harus makan. Setelah makan baru boleh pegang handphone. Boleh kerja tugas, boleh apa saja. Pada saat makan itu kita harus bisa menikmati makan. Menikmati Iya. makanan. Betul. Oke. Menikmati waktu saat Waktu makan, saat makan. menikmati makanan itu Makan sendiri. iya. Sebab kalau sambil main handphone tidak merasa apa enak itu makanan itu tidak. Karena perhatian kita terbagi-bagi sudah. Pikiran kita masih di HP. Iya, HP. Oke. Dan itu memang kondisi yang kita Iya, lihat, iya, Tinto. iya. Oke. Tapi kita lihat kembali yang menarik ini juga di biara. Oh iya. Patir ada berapa orang di biara ini? Sekarang kami semua ada 25 25 orang anak. anggota, ya. Postulan. Itu sudah tambah dengan paternya.
Oh dengan patirnya. Iya, kalau Patir- adik-adik mereka 19. Oh 19 Iya. ininya. Yang sekarang, tapi waktu masuk Disebut awal postulannya. mereka aspiran masih. Aspiran Ya, masih, oke. Aspiran. Oh aspiran, 19 orang. 19 orang. Tentu kan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Dan juga mungkin tradisi makan juga yang berbeda-beda. Betul. Ya. Bagaimana Patir melihat dari pengalaman Patir selama ini, ketika anak-anak itu masuk pertama, mungkin 1 minggu atau 2 minggu pertama, ketika berada di meja makan, kira-kira ada sesuatu hal yang menarik tidak? Oh, banyak sekali. Ini seperti kita makan apa sudah ini, es campur mungkin. Jadi maksudnya Kak, dengan warnanya masing-masing. Ya, Setiap ya. anak datang bawa. Ada yang tenang, Oke. tapi banyak yang sejauh saya punya pengalaman 5 tahun kerja di seminari, lebih banyaknya itu yang kita harus arahkan dari awal seperti itu. Arahkan dari awal. Maksudnya begini, bukan berarti bahwa apa yang mereka bawa itu salah, tidak. Tapi sebagai misionaris, kan kami punya standarnya sendiri. Oke. Karena adik-adik nanti mereka startnya di Ruteng, mereka akan akhiri, mereka punya pelayanannya di Amerika Serikat, Oke. di Roma, di mana saja, Eropa, Amerika, semua tempat. Maka kita punya standarnya untuk bagaimana dalam hal pegang sendok, piring. Karena mungkin untuk kita ya hal yang biasa. Jadi saya lihat kembali ya bercermin dari saya punya pengalaman sendiri. Waktu itu saya ya untungnya sudah dibina di keluarga, jadi kita sudah tahu. Tapi banyak teman yang itu saat pertama mereka mungkin seperti tadi dikatakan saat masuk seminari baru mulai tahu. Ya. Oh duduk makan bersama di meja. Benar. Oh cara pegang sendok dan garpunya begini. Seperti apa? Kalau ada tambahan pisau bagaimana? Kan begitu. Jadi memang harus kita latih begitu. Oh, oke. Itu kan dari sisi cara menggunakan alat makan, Betul. garpu, sendok atau pisau. Iya. Ya. Semua kita mempunyai pengalaman yang sama tentang itu. Tetapi aspiran di sana kan itu tadi dari latar belakang yang berbeda. Iya. Dan juga di apa istilahnya ya, kehidupannya itu banyak dipengaruhi oleh sosial media. Betul. Ya, dan mungkin saja sebelum masuk di biara dia sudah terjebak dengan hal-hal itu. Iya, betul. Kira-kira menurut pengalaman Pater sendiri dari sisi itu bukan sendok saja tapi cara makan ya betul. Gimana yang siap. kita lihat. Betul. Jadi memang ada yang ya mungkin karena mereka terjebak dengan yang istilah sekarang lagi tren mukbang dan lain sebagainya. Jadi ada yang suka sekali kasih bunyi-bunyi mulut kan begitu. Jadi Ya, hal-hal bukan. kecil. Jadi biasanya kami akan ada dengan mereka selama 1 tahun. Jadi bulan-bulan pertama itu kami akan tekankan mereka mengenai etiket makan. Oh, etiket makan. Ya, jadi Oh, cara oke. penggunaan ini itu kalau ada tamu kita bawa Oke. sediakan melayani tamu bagaimana. Untuk diri kita ya makan usahakan hati-hati jangan sampai ada makanan yang nyangkut, ada nasi yang nyangkut di bibir. Pokoknya hal-hal kecil yang praktis begitu, Oke, practical oke. things. Jadi itu hal-hal yang pertama. Nanti di dalam perkembangannya kita kalau kami punya metodenya mereka sudah tahu kita satu keluarga. Oke. Jadi kita to the point. Artinya kalau seandainya saat di meja makan salah, kami langsung koreksi supaya jangan adik jangan lupa ada yang nyangkut di bibir, jangan lupa Oke. ambil tisu untuk lap. Oke. Terus kalau seandainya makannya bunyi adik mungkin bisa pelan-pelan jangan begitu. Atau cara ambil makanan mereka langsung dari duduk di ujung sini langsung lompat mau ambil air langsung langgar yang lainnya ada dia punya lubang ketiak begitu. Oh, iya. Jangan minta teman di sebelah untuk ambilkan. Jadi kita saling melayani hal-hal kecil. Ya, hal Supaya kecil nanti mereka terbiasa. Tapi di dalamnya itu nanti ada topik-topik pembicaraan yang Ya. kita bisa di situ nanti ada banyak pembelajaran yang bisa kita kasih. Oke. Ya, banyak tema yang bisa kita koreksi. yang tema yang random atau satu tema khusus memang tentang kehidupan atau tentang pembelajaran mereka atau gimana? Iya, biasanya kami tim formator melihat dulu apa yang kira-kira kita bisa bagikan saat makan.
Jadi kalau kan kita ini sistemnya rolling. Jadi pater duduk tidak monoton di satu tempat. Jadi kan kita meja ini ada, kalau kita di biara ada 7 meja. Kalau adik-adik ada tersebar di situ, maka pagi di sini, siang di sana, rolling terus. Supaya kita selalu ada dengan adik-adik yang berbeda. Nah, saat itu kita mulai lihat. Jadi tema umumnya sudah ada, apa yang perlu kita tanamkan ke dalam diri formandi adik-adik. Tetapi dalam kebersamaan dalam kegiatan makan itu sendiri, di sana sudah pasti banyak tema, topik kita guyon, tapi kita sudah punya satu tema umum yang nanti kita mau tanamkan ke mereka. Berarti tema umumnya itu disampaikan kepada semuanya? Iya, atau dalam satu meja saja? Secara umum? Iya, jadi pengumuman umumnya ada. Ada. Jadi nanti kan setelah habis makan, nanti rektor akan umumkan apa saja kegiatan, apa yang dia mau sampaikan. Tetapi satu topik utama perlu kita pegang sepanjang kita punya apa. Mungkin sekali ini Pater, Migi, kita omong tentang kedisiplinan. Karena adik-adik kita lihat dalam bulan-bulan terakhir ini banyak yang tidak disiplin dalam hal waktu mungkin. Jadi itu sudah jadi kita punya pegangan umum untuk kita nanti bagikan. Kalau kami ada 3 orang formator, berarti kita nanti di meja itu kita berusaha untuk tanamkan itu. Karena menurut kami pendekatan pribadi langsung itu lebih efektif. Lebih bagus. Ya. Kayak mungkin menurut Mama Tin dulu waktu kecil kan biasa ada istilah bahasa Manggarainya pacong. Pacong itu Pater artinya memberikan lauk saya kepada adik saya atau bapak saya memberikan saya lauknya. Itu namanya pacong. Kata baru nih perlu diingat. Ya, mungkin pocong. Jadi mungkin itu bahkan sekarang ini istilah-istilah itu mungkin sudah tidak dipakai lagi atau memang tidak ada karena kelebihan lauk. Tetapi saya membaca sebuah artikel Pater. Ada masalahnya pada saat makan itu, terutama di biara, karena di biara biasanya ada peraturan tertulis. Kalau di rumah kan tidak ada peraturan yang tertulis karena mungkin karena tradisi tulis kita agak kurang ya. Masalahnya sekarang terlalu banyak antara terlalu banyak aturan atau kurang banyak aturan di meja makan. Nah, tadi kan Pater bercerita tentang bagaimana cara etiket makannya. Memang harus dipelajari karena memang mempersiapkan mereka nanti ke level yang lebih tinggi lah. Dan itu sangat penting. Tetapi dari sisi yang lain, bagaimana Pater melihat anak-anak itu menghargai makanan dalam tanda kutip? Kira-kira praktek apa yang dilakukan untuk menanamkan pikiran, perasaan kita bahwa kita harus menghormati makanan? Tadi Mama Tin menjelaskan menghargai makanan. Iya. Kalau kami prakteknya gitu, praktek menghargai makanan itu. Iya. Jadi kami di biara kita usahakan supaya porsi makanannya itu artinya keluar dari dapur itu harus pas-pasan. Ya, jadi tidak boleh masak berlebihan dan itu juga berbahaya. Ya karena jadi memang awal kalau kami biasanya sesuaikan ya anak-anak yang datang. Kalau mereka datang kita selalu punya pemahaman bahwa mereka ini start, jadi biarkan mereka terbiasa dulu. Jadi kita lihat dulu keasliannya mereka seperti apa. Jadi hari pertama, minggu pertama kita masak saja banyak. Terus kita lihat cara makannya mereka. Di samping ada aspek-aspek lain yang kita nilai, tetapi salah satunya itu. Tidak apa-apa. Terus kita lihat, ternyata setiap karakter anak ini begini. Setelah karena kita harus lihat satu persatu, tidak bisa lihat dalam secara keseluruhan itu tidak. Jadi setelah itu kita mulai saat kami sendiri atau ada pertemuan komunitas, jadi kita sampaikan. Begini-begini yang perlu nanti kita ada di biara ini beda dengan asrama dan lain sebagainya begitu. Jadi kita ini calon imam dan lain sebagainya. Setelah itu ke depannya kita kurangi porsi makan. Jadi kita masak harus pas. Jadi tidak boleh sedikit, tidak boleh banyak. Jadi ada lebih, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi itu salah satu strategi menghargai makanan. Menghargai makanan. Betul. Jadi anak-anak dilatih memang untuk menghargai makanan itu.
apakah ada sisa makanan yang banyak? Biasanya awal-awal bulan selalu ada, ya. Selalu Karena ada, ya. kami katakan kayak kita punya kakak-kakak pemasak untuk masak banyak saja, tidak apa-apa, supaya kita lihat. Dan selalu ada yang sisa. Selalu ada sisa. Heeh. Dalam perjalanan sisanya sedikit, selalu. Sedikit, Ya oke. bahkan mereka habiskan semua. Jadi kami mulai latih dulu. Kami tidak langsung peng kan kita tahu anak punya latar belakang. Jadi dulu mereka makan makanan sayur yang dari siang malam mereka tidak mau lagi, kan begitu. Tapi kita biarkan saja, kita pantau. Nah, saat mereka bawa masuk sayur yang berikutnya, yang tadi siang masih baik, layak dimakan, ditinggalkan di dapur, begitu. Oke. Tapi tidak apa-apa, kita lihat dulu. Saat mulai masuk ke apa, kita kasih penjelasan, Ya. arahkan mereka, setelah itu selalu. Karena mereka bilang, daripada kita makan lagi sayur yang siang di saat malam, sebaiknya kita habiskan atau kita kurangi saat masak. Oke. Supaya porsinya pas. Tidak boleh ada. Tapi tradisi itu Pater, itu apakah tradisi tulis atau mengalir aja seperti biasa gitu? Mereka nanti secara sadar mereka oh iya ya kurang ini harus ini. Iya. Bagaimana? Mungkin itu saya tidak tahu dulu, tapi waktu saya masuk dan teman-teman kita yang ada di rumah-rumah formasi yang lain, mereka sudah ada pengetahuan tentang itu. Nah, jadi dia punya dinamikanya hampir sama. Oke. Untuk kami sekarang tidak ada tertulis. Jadi ini seperti sudah sesuatu yang mendarah daging. Sudah dia lahir dengan sendirinya. Makanya sekarang. Tapi itu sudah kami hidupi sebelumnya. Tapi secara fisik ada poin-poinnya saya belum pernah lihat. Tapi yang menariknya di semua rumah formasi kongregasi Scalabrinian di mana-mana mereka tekankan itu mengenai menghargai makanan dan lain sebagainya. Ya, mungkin penanamannya lebih kepada kita punya keprihatinan terhadap sesama kita yang mungkin tidak dapat makan saat itu, atau mungkin sedang pergi ke tong-tong sampah lagi cari remah-remah makanan atau apa yang bisa kais dan bisa dimakan, kan begitu. Jadi menanamkan pemahaman itu kepada mereka, karena mereka itu kami semua, kita semua ini istilahnya guru untuk yang lain, contoh untuk yang lain. Kalau kita saja tidak, bagaimana dengan umat yang kita layani? Benar. Oke, Mama Tin, kembali ke Mama Tin ini. Bagaimana menurut Ite penglihatan Ite, entah cucu kah atau anak-anak di sekitar rumah? Pola makan mereka, apakah benar-benar mereka menikmati menu atau makanan yang mereka makan? Tidak menikmati. Kenapa? Ayo. Kenapa tidak menikmati? Iya. Pertama, itu tadi, kalau makan pagi kan berbeda-beda. Ada yang duluan, semacam yang pergi sekolah, makan duluan, yang tinggal di rumah itu yang di belakang. Jadi saya rasa kurang menikmati makanan. Oke. Kira-kira kenapa itu melihat bahwa anak-anak itu kurang menikmati makanan? Apakah karena terlalu banyak makanan atau karena apa? Bukan karena itu juga. Karena saya lihat ada yang hanya dengan mie instan saja. Sudah kenyang. Makan mie instan. Habis itu di rumah juga, kecuali kami yang tidak memang. Kalaupun mau makan mie instan itu makanan selingan, bukan makanan pokok itu. Harus makan sayur. Dan sayur yang paling favorit di rumah itu Saundayeng, kacang hijau. Kacang hijau. Mungkin itu menjadi sayuran favorit kita semua ya. Iya, betul. Kalau dengan sayur yang lain, saya rasa anak-anak itu juga kurang selera makan. Tetapi kalau atau saya kembali tadi, atau anak-anak itu tidak menikmati makanan karena tradisi makan itu berubah. Itu mungkin ya. Iya, mungkin. Ya, maksudnya tradisinya kita duduk bersama dulu, berdoa dulu, baru
makan, Iya, makan ya. Saya mungkin Pater juga melihat ya. Iya. Saya mempunyai banyak sekali pengalaman bagaimana tradisi makan di beberapa negara ya, di tempat-tempat lain. Yang paling khas itu yang saya lihat di Italia ya. Italia. Bagaimana orang Italia itu menghabiskan waktu makan malamnya sampai 2 bahkan lebih jam. Dan mereka akan menceritakan banyak hal tentang pengalaman mereka, tentang pekerjaan mereka, bahkan tentang kehidupan mereka. Betul. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Cuman saya masih melihat bagaimana orang kita semua orang berpikir kita harus menghargai makanan, semua tahu. Tetapi prakteknya tidak demikian. Betul. Nah, di ujung podcast ini kita coba mengambil kesimpulan kira-kira apa yang kita bisa share dari penglihatan, dari pengalaman kita, terutama yang pertama itu kesadaran penuh bahwa saya makan. Iya. Betul. Kesadaran penuh. Iya. Banyak orang yang makan hanya asal makan saja, tapi dia kenyang. tidak sadar Ya, bahwa dia makan. Benar. Nah, yang kedua, kita cenderung makan dengan menggunakan emosional, Iya. Iya. bukan dengan rasional. Iya. Mungkin bedanya ya itu karena memang banyak menu makanan, kita ambil saja. Iya. Ya, kalau Pada dibiarkan akhirnya mungkin tidak makan. banyak yang tidak makan nanti. Nah, kita kan mungkin lebih pindah lagi sedikit mejanya ke meja banyak orang. Betul. Ya. Meja banyak orang, contohnya pesta sambut baru kah, pesta nikah kah, ya. Saya selalu merasa sedih ketika pesta besar-besaran dan satu orang mendapat undangan 5 ke 5 tempat. Kadang sampai 10. Dan apakah Anda makan pada saat itu? Tidak. Nah, bagaimana kira-kira melihat dinamika sekarang menurut Mama Tin, dinamika di Ruteng atau di mana saja orang pesta yang keseringan berpesta dan makan cara makan yang bukan dengan logika tetapi dengan perasaan melihat gitu ya. Iya, contohnya kami hari ini tadi ada nikah massal. Oh, nikah masal hari ini di Karot. Dengan begitu banyak pasangan yang nikah, Ya. begitu juga pesta. Nah, Oke. kita rasa dengan melihat saja kita sudah puas, sudah nek. kenyang. Iya. Nek di Kenapa sana. dia gitu? Dengan melihat. Dengan melihat saja. Jadi kita mau tidak mau masuk setiap kemah hanya karena menghormati yang tuan pesta. Tetapi untuk nafsu makan sudah tidak ada. Sudah tidak ada Iya, lagi. Iya. Berarti kesadaran untuk benar-benar menikmati makanan Iya, itu tidak ada. Iya, tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke. Ini memang sesuatu yang apa ya, sangat menyesal Iya. atau kasihan prihatin ya, bahwa ketika kita melihat terlalu banyak makanan, ya perasaan kita sudah tidak ada penghormatan Iya. terhadap makanan itu. Sementara kita tidak pernah berpikir bahwa bagaimana para pekerja yang menghasilkan makanan itu. iya. Keringatan dah. Keringatan, bagaimana seorang petani bekerja di sawah dan mendapatkan beras. Dan kita makan. Untuk Pater, saya masih teringat kemarin frater pada saat mereka makan di rumah. Iya. Satu cara mereka benar-benar menikmati makan itu karena proses. Iya. Proses dari awal mereka sudah merencanakan, oke, kita akan beli ikan, beli sayur, lalu mereka masak sendiri. Prosesnya diikutin terus sampai makanan itu dihidangkan dan mereka makan
bersama-sama. Nah, apakah ada kemungkinan ke depannya dari gereja? Mungkin saya terlalu naif berbicara dari gereja. Mungkin secara personal membagikan tips-tips atau pengalaman itu dalam model apa? Model mungkin. ya katekese kah Katekese. atau bagaimana? Ya, mungkin dulu bagaimana itu menurut dia, Pak? Iya. Kalau kami biasanya kalau seandainya ada kesempatan live in, Oh ya, frater setiap tahun biasanya selalu ada. Jadi kita kasih tahu supaya segala kebaikan mungkin yang kamu dapat di biara ini Oke. sampai di sana terapkan di keluarga di mana kamu ada. Jangan sampai di sini kamu bangun pagi, kamu bangun terlambat di sana. Jangan sampai kamu di sini sebelum makan berdoa, di sana kamu makan berdoa. langsung angkat. Jangan sampai di sini kamu lihat proses masaknya begini dan begitu, katakanlah seperti itu, karena mereka punya jadwal untuk masak sendiri di biara. Oke, Ya, oke. jadi kita ikuti terus prosesnya. Dan sampai di sana kamu duduk seperti raja dan menanti orang siapkan. Itu tidak boleh. Jadi kamu harus turut berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Jadi terlepas dari itu kalau kita mau mengerucut ke makan itu sendiri, jadi kami selalu tekankan ya kalau kamu ada kegiatan-kegiatan apapun, kegiatan-kegiatan kelompok, start dari keluarga di mana kamu tinggal, ya bawa semua kualitas baik ini. Ya. Oke, ajarkan kepada anak-anak yang ada di keluarga itu Ya. tentang perihal menghargai makanan dan lain sebagainya. Oke, pentingnya makan dengan penuh kesadaran, ya itu penting dan bawa ke ranah yang lebih luas toh. Ya, tapi itu tadi topik selama ini kami belum bahas tentang makan ini sendiri, tapi Oke. bahas tentang hal-hal yang lain. Tapi ini datang dengan adanya pembahasan ini, saya berpikir ke arah sana. Itu Ya. bagus. Ya, karena itu Ya. tadi kesadaran penuh pada saat makan dampaknya sangat besar sekali. Iya. Ya, yang pertama penghargaan terhadap makanan yang kita makan. Ya. Ketika kita menghargai makanan yang kita makan secara tidak langsung, secara psikis itu penyerapan nutrisinya masuk. Energi, ya, kualitas. Iya, lalu kita akan digugah. Oh iya ya, kita ini bekerja untuk mencari makan. Iya. Setelah makannya didapat kita buang. menikmati. Harus menghargainya. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada Mama Tin untuk pesan ini. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada cucu kah, kepada anak-anak kah tentang pentingnya menghargai makanan, pentingnya waktu makan bersama dalam keluarga atau dalam komunitas. Terima kasih. Ini yang penting, Mama Tin. Iya. Yang pertama, kita sebagai orang tua membiasakan diri dalam keluarga itu. Yang pertama, kita mendidik anak itu mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu berdoa sebelum makan, paling kurang dengan tanda salib. Lalu kedua, kita biasakan kepada semua anggota keluarga untuk menghargai makanan. Oke. Apa yang kita makan harus dihabiskan, Oke. jangan sampai makanan itu mubazir. Itu. Benar. Lalu yang ketiga, diharapkan kepada kita semua bahwa hal-hal yang baik yang kita ajarkan kepada anak-anak atau mendidik anak itu menurut saya tidak boleh pada saat makan. Karena pada waktu makan itu supaya kita bisa menikmati makan yang kita telan itu dengan rileks, lalu dengan bersenda gurau, lalu dengan apa sudah namanya tidak boleh merasa kaku. Tidak boleh merasa kaku. Tegang Sehingga gitu. tidak merasa tegang. Makan tegang. Ya, pada saat makan. Sehingga untuk waktu yang pas untuk mendidik anak, entah itu
didik anak dalam hal apa saja, itu ada waktu yang khusus sehingga anak-anak itu tidak tertekan. Diberikan waktu untuk anak-anak untuk relaks dan menikmati makanan, ya sambil terselip kids kue buat toing-toing siope, ya mungkin tapi yang kecil-kecil gitu. Oke. Kalau Pater sendiri, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan? Bukan hanya bukan hanya untuk anak-anak aspiran ya. Iya, juga untuk ya katakanlah berkhotbah sedikit lah. Baik, ini saya lihat saya mau dari semua topik itu saya mau pilih satu. Yang itu yang tadi kesadaran penuh dalam hal saat kita makan itu. Benar. Ya, jangan sampai saat itu kita makan ikan tapi kita tidak tahu kita ada makan ikan. Maksudnya kadang orang makan asal makan kemudian kenyang dan pulang. Tapi kita tidak tahu apa yang sedang kita makan. Nutrisi apa yang sedang terkandung di dalamnya. Harus punya satu kesadaran akan hal itu. Bagaimana cara orang mendapatkan ini dan sampai sekarang dia terhidang di meja dengan jenisnya digoreng, dipanggang, atau direbus, semuanya itu kita harus punya satu kesadaran penuh akan itu. Kenapa? Dari situ kita akan punya kemampuan untuk menghargai makanan itu sendiri dan jeripaya orang yang menghasilkannya. Kalau ikan, ada nelayan yang masuk ke sana, bangun pagi-pagi, dia kayu perahu, buang pukat, mungkin dia hanya dapat beberapa ekor. Saat itu dia tinggalkan satu, mungkin dia punya keluarga, dia bawa yang lain untuk pergi jual supaya bisa dapat beras. Dia jual, setelah itu datang, ya oke, prosesnya seperti itu. Kalau daging, ya sama, harus ada kesadaran. Maka saya setuju dengan kata-kata Kakak Leo tadi. Kemudian nutrisi yang terkandung di dalam situ secara psikologis akan terserap ke dalam diri kita. Kita akan betul-betul merasakan itu. Kesadaran itu penting. Jangan sampai kita makan terus kita hanya asal makan, selesai. Tidak. Dan itu yang kita tanamkan betul di dalam apa. Kalau saya makan saung dusuk, saya tahu saung dusuk ini itu dusuk, ya. Ada campur dengan dirasakan daging, konturnya tuh gimana? Dia punya partikel-partikel elemen bumbu semua yang itu kita rasakan. Itu akan sangat memberikan kita dampak untuk menghargai makanan sendiri. Jadi sayang saat kita mau buang. Saat kita buang kita merasa banyak yang dirugikan. Itu selalu harus ada pemahaman seperti itu. Ini bukan didapat begini saja. Kasihan mama bilang mubazir tadi. Dari sini setelah itu langsung di tong sampah. Dan kemudian yang lain saya pikir penting untuk anak-anak zaman sekarang supaya mungkin waktu makan bersama dengan keluarga itu harus diprioritaskan. Kami omong dari latar belakang seminari, kalau seandainya meja makan biara sudah tidak terlalu nyaman lagi, kita akan cari meja makan yang lebih nyaman di luar sana. Keluarga harus jadi prioritas. Keluarga harus jadi keluarga, prioritas. Komunitas harus jadi prioritas. Kita pulang, makanan di rumah harus selalu lebih menarik, enak, seperti begitu. Walaupun sesederhana pun apapun itu. Jadi mungkin waktu makan bersama dengan keluarga dan mungkin bisa lebih hemat makan makanan yang siap saji mungkin Saya pikir mengurangi itu, bukan menghapus, tidak. Artinya kalau makan terlalu banyak, makan terakhir selera makan sudah tidak ada. Padahal ini makanan yang betul-betul mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Yang lain mungkin pengawet seperti itu. Saya pikir ini penting juga untuk generasi. Saya berpikir kenapa orang-orang dulu umurnya lebih panjang dari yang sekarang. Mungkin ada dia punya keterkaitan dengan realitas sekarang begitu Jadi seperti itu. Tapi bagaimana Pater melihat disrupsi sekarang makan sambil melihat HP, bagaimana dengan itu? Iya, untuk saya sangat tidak setuju Tidak setuju. Kita punya banyak waktu untuk pegang HP, jadi jangan sampai itu mematikan kita punya kebersamaan. Saat makan itu, menurut saya itu saat yang sangat-sangat sangat penting Kalau saya mau kaitan sakral seperti perjamuan malam, atau seperti Ekaristi sendiri kebersamaan kita harus ada di sana secara penuh. Jadi kalau kita
seperti kalau kita makan sambil cek-cek, saya tidak tahu dia ada makan orang kasih ikan, dia makan, dia tahu itu dia ada makan ikan atau Benar, tidak. benar. Atau komunikasi, mungkin seperti Mama bilang ada canda tawa, kita punya guyon-guyon apa di saat meja makan tuh kita betul-betul alami, nikmati atau tidak. Saya pikir kurang efektif menurut saya. Ya. Oke, baik ACKI semua di mana saja berada. Saya memberikan beberapa kesimpulan dari obrolan kami pada sore ini. Yang pertama, generasi kita yang dari susahnya mencari makan dengan kondisi sekarang yang makanan berlimpah. Tetapi dari kenyataan itu, mungkin orang tua seperti pengalaman Mama Tin, mindless full eating itu sudah terjalin dari dulu. Ya, mulai kesadaran penuh makan itu mulai dengan doa tadi itu. Betul. Berdoa, mungkin juga doa adalah salah satu bagian untuk menghargai makanan. Betul. Ya, Betul. kita berterima kasih dan kita boleh menikmati makanan yang ada. Lalu yang kedua, seperti Pater ceritakan bahwa ya memang makanan itu sangat berharga. Bagaimana cara kita untuk menghargai makanan itu ya, dengan mengurangi porsi atau ukur dirilah, tahu bahwa ya perut saya porsinya sedikit saja. Artinya kita makan jangan mengikuti kemauan emosional kita, tetapi ikutilah pikiran kita ya secara logis. Oh ya, kebutuhan saya hanya segini dan saya mau ambil segini. Kebutuhan nutrisi yang saya butuhkan seperti ini dan saya pilihannya seperti ini. Dan yang berikutnya, waktu makan adalah waktu yang sakral. Saya harap semoga ACKI semua di mana saja berada menjadikan waktu makan adalah waktu yang sakral, di mana kita bersama-sama menikmati makanan dan dalam keluarga saat makan menjadi waktu untuk membagi kasih. Membagi cinta kita terhadap sesama, dari orang tua maupun ke anak dan dari anak ke orang tua. Jadi demikian saja podcast kami pada sore hari ini. Semoga berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Mama, makasih banget.